Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan ujian komprehensif untuk Bapak Gunawan ya. Bapak Gunawan, dari mana ini Bapak? Saya dari SMK Negeri 1 Liwa, Lampung Barat, Provinsi Lampung, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Nah, ini berarti daerah banyak hutan ya Pak di Liwa ya Pak? Ya, kami di 2 kilo lagi dari Taman Nasional Bukit Barisan, Pak. Ya, berarti dekat gitu loh Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Daerah Setahu pegunungan, saya Pak. teman-teman kalau dulu saya pernah mau diajak sampai ke Liwa, nanti kita sampai hutan Pak Andi. Wah janganlah, kita nggak usah. Iya, Pak. Taman Saya Nasional, pernah Pak. sampai ke Lampung Pak. Ya? Taman Nasional, dekat Taman Nasional. Iya betul. Saya kan dulu ke Yayan Metro, ya diundang ke sana. YN Metro itu kampus saya, Pak. Oh iya betul. Saya pernah ngisi ke sana Pak. Terus Alhamdulillah. kemudian ada saudara juga di sana. Jadi Di Metro. masih bule ya di sana, nakes di Metro tapi. Oh, iya, Pak. Dulu paman juga di sana, di sana. Ayo, di Ya. metronya di mana, Pak? Metronya tepatnya saya nggak hafal itu Pak. Iya. Nggak hafal. Karena saya dari Cuma kecil tahu di saja situ. kalau di sana. Dari Ya kecil kalau saya ke di sana sana. tahu Pak, tapi kalau suruh nunjukin lupa Pak. Iya, Pak. Baik Bapak, kita lanjut ya. Bapak ngampu di SMK ya Pak? Benar, Pak, benar. Ya, oke. Baik Bapak, saya persilakan Bapak untuk membuka Quran surat An-Nisa ayat 24 Pak. Ini saya 24, Pak, ya. Bentar, Pak, ya. Ya. Ini pangkalnya dari wal muhsonat, ya. Ya, silakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak. Ba itu keluar bunyinya dari sebelah mana Pak? Do itu lidah menempel ke arah langit mendekati pangkal gigi atas, Pak. Do. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya Pak. Silakan Bapak tulis untuk ayat yang tadi Bapak baca dengan spidol ya, supaya cukup jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, terima kasih. Bisa ditunjukkan Bapak? Mohon maaf, tadi ada beberapa saat. Iya Pak. Bisa ditunjukkan Pak hasil tulisannya Bapak? Izin Pak, ini lembar pertamanya. Oke, ke atas Pak. Ke atas. Dinaikkan ke atas. Ya. Ini lembar Terus naik lagi. Ini lembar keduanya. Oke. Ke bawah Pak, ke bawah dikit. Baik, cukup Bapak. Cukup. Ya. Oke, tidak lama tampaknya untuk memberi dengan Bapak ya. Yang pertama ada beberapa hal tadi ya yang ingin saya konfirmasi terkait dengan pembelajaran PAI pada PPG ini kan ditekankan pada upaya untuk menumbuhkan HOTS. Nah, apa yang Bapak pahami tentang HOTS itu sendiri Pak? HOTS Pak ya. Kalau ya, maaf, suaranya belum masuk ke kita Pak. Saya belum dengar suaranya Bapak. Ini masih mic-nya masih. Siapa? Ya. Nah, kalau yang saya tahu HOT itu Pak, suatu apa namanya? Kalau dia apa yang dimaksud dengan HOT itu, kalau dia berkaitan dengan pembelajaran itu berorientasi merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam menguraikan materi, kemudian membuat kesimpulan, membangun persepsi, kemudian menganalisa dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar, Pak. Oke, Pak. Apakah Bapak sudah membaca di modul perangkat pembelajaran itu dikenalkan kepada kita, dan saya kira bukan dikenalkan ya. Bapak sudah tahu, cuma kemudian diingatkan kembali. Level taksonomi Bloom ya Pak, ada level proses berpikir dari C1 sampai C6, lalu dimensi pengetahuan dari faktual sampai metakognitif. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasannya Bloom, HOTS itu masuk pada bagian yang mana Bapak? Sejauh yang Bapak ketahui. HOT itu masuk ke level 4, 5, dan 6 Pak. 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 itu apa Pak? 4, 5, 6 itu kalau seingat saya itu 4 itu sudah menganalisis. Ya. Kemudian yang kelima itu mengkolaborasikan. Kemudian yang keenam itu kalau dia di pelajaran agama itu dia mendemonstrasikan Pak. Oke Bapak, sedikit saya coba ralat ya. Oh iya Pak. C4 itu menganalisis. Ya Pak. Coba nanti sambil dicek ulang ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, menganalisis. Kemudian C5 itu mengevaluasi. Kemudian C6 mencipta Bapak. Ya Pak, betul Pak. Itu kemudian kalau dimensi pengetahuan itu ada 4 Bapak. Faktual, kemudian konseptual, lalu prosedural, dan yang terakhir adalah metakognitif. Nah, HOTS itu kalau dilihat dari dimensi pengetahuan itu mulai dari dimensi konseptual hingga metakognitif. Sedangkan untuk level proses berpikir itu dari level C4 sampai C6. Begitu Bapak. Ya, silakan dibuka Pak di RPP-nya. Iya. Yang mana Pak? Itu kalau bagi saya yang pertama di 3.1 itu mampu menyimpulkan kandungan. Oke. Ya Pak. Terus mana lagi? Kemudian mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat kontrol diri di mujahadah an-nafas, mengontrol diri Pak. Alasannya apa Bapak mengatakan di 3.1 menyimpulkan tadi itu termasuk HOTS? Karena dia kalau menyimpulkan kandungan itu berarti dia harus mempelajari dari ayat Al-Quran itu tersendiri, kemudian asbabun nuzulnya,
dan dia harus menguasai dari bahasa Arabnya sendiri Pak. Jadi agak berat bagi saya gitu. Maka saya katakan bahwa itu termasuk hot bagi saya, menyimpulkan kandungan. Berbeda dengan menyimpulkan terjemah gitu. Oke Bapak. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan Bapak tadi, sekaligus saya coba untuk bandingkan dengan penjelasannya Bloom ya. Ya Pak. Bahwa di dalam saya bandingkan dengan teorinya ya, penjelasannya Bloom, taksonomi Bloom yang level C2 Bapak. C2 itu ada 7 tingkatan Bapak ya. Jadi ada 6 tingkatan ya secara keseluruhan dari level C1 sampai C6. Namun pada masing-masing level itu masih ada tingkatan lagi Pak aslinya. Jadi anak beranak begitulah kurang lebih penjelasannya. Kalau kita baca bukunya langsung itu ada tingkatannya lagi. Jadi di dalam level C2 itu atau di level memahami itu ada 7 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu menafsirkan. Tingkatan lebih tinggi 1 tingkat mencontohkan, di atasnya lagi mengklasifikasikan, di atasnya lagi merangkum, dan di atasnya 1 tingkat lagi yaitu yang level kelima di dalam C2 itu menyimpulkan Bapak. Jadi menyimpulkan itu termasuk bagian dari aktivitas berpikir memahami pada level cukup tinggi tapi di level C2. Lalu di atas menyimpulkan ada membandingkan, dan level yang paling tinggi di dalam C2 adalah menjelaskan. Begitu Bapak. Ya. Jadi semua jenis menyimpulkan itu sesungguhnya hanya proses untuk mengolah ulang dari fakta-fakta pengetahuan-pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Ya, itu kemudian disimpulkan. Ya. Sebenarnya itu menyatukan gagasan-gagasan pendukung yang ada di dalam sebuah dalam kalau itu di paragraf, dalam sebuah paragraf itu kurang lebih. Maka itu masih pada level C2. Ya. Nah untuk itu kami menyarankan ke Bapak, kalau untuk yang mengidentifikasi hikmah, jika mengidentifikasi ini ranahnya nanti sampai kepada bisa memilah, ya memilah dan membedakan begitu ya. Iya Pak. Mana yang hikmah dan mana yang bukan, maka itu bisa masuk di ranah analisis. Nanti soalnya adalah siswa diminta menentukan mana yang hikmah dan mana yang bukan. Nah nanti ada jawabannya, itu ada hikmah, ada yang bukan, maka di situ berarti bisa kita kategorikan itu pada level menganalisis, karena menganalisis itu ada 3 tingkatan, mulai dari membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusi. Nah berarti kalau membedakan itu termasuk aktivitas berpikir tingkat tinggi. Bapak mau menjelaskan rumusannya, siswa mampu menjelaskan perbedaan, tidak masalah meskipun kata-katanya menjelaskan, namun esensinya kan membedakan itu. Cuma statementnya, jadi kita tidak boleh terjebak dengan kata kerja operasional. Yang kita pahami adalah substansi proses berpikir, ya itu. Begitu Bapak, ya. Terima kasih Pak. Ya. Lalu yang kedua Bapak, dalam pembelajaran berbasis HOTS ya saat ini itu juga didorong untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Apa yang Bapak pahami tentang model pembelajaran berbasis masalah? Kalau saya memahami pembelajaran berbasis masalah itu ketika kita akan mengangkat suatu materi itu kita lihat dari konteks dari pembelajaran itu sendiri Pak. Kemudian kita lihat keadaan siswa gitu. Kita lihat keadaan siswa mampu tidak untuk menyerap materi kita itu Pak. Ya. Sekarang pertanyaan saya, adakah itu di dalam RPP Bapak? Kurang paham saya Pak. Mungkin ada Pak. Bapak sendiri kan katanya tadi kan syarat sekarang RPP yang sekarang dikembangkan itu kan kemarin dari awal modulnya itu kan harus ada PBL ya Pak. Di penilaiannya juga harus ada PBL. Nah, kalau nggak ada kan berarti belum memenuhi syarat Bapak. Kemarin kan mungkin sudah dikasih masukan oleh dosen pembimbing, dosen pendamping, kemudian guru pamong juga ya Pak. Nah, reviewnya juga berulang-ulang. Mestinya sudah sampai ke sana begitu loh Pak.
Ada Pak. Ada nggak Pak? Ada Pak. Yang mana Bapak? Siswa mampu menunjukkan perilaku kontrol dirinya Pak. Enggak, pertanyaan saya itu di dalam kegiatan pembelajarannya Bapak. Oh, di kegiatan pembelajarannya itu di ini Pak, di materi ada. Kemudian kalau di RPP ini saya menampilkan saling menghargai. Langsung saja Bapak, to the point. Ke kegiatan pendahuluan inti atau penutup? Di inti Pak. Inti yang nomor berapa Bapak? Bentar, Pak. Kan kegiatan inti ada 1, 2. 1 itu isinya apa saja gitu. 2 isinya apa saja. Yang mana? Atau 1 sampai 5? Oh iya Pak ya. Siswa mencermati manfaat dan hikmah melalui tayangan video Pak. Siswa mencermati manfaat dan hikmah melalui tayangan video. Videonya tentang apa ini Bapak? Tentang ini, kalau di awal saya menampilkan di maaf Pak, di media alat itu ada film tawuran Pak. Film tawuran. Ya. Oke. Terus tawuran saja atau ada yang lainnya juga? Tawuran Pak. Tawuran. Nah. Terus selain tawuran, hanya tawuran saja ya itu ya? Salah satunya seperti itu Pak. Tawuran. Terus dari tawuran itu terus siswa diminta ngapain Bapak? Ikut-ikutan tawuran atau apa yang Bapak instruksikan kepada siswa? Dari tawuran itu dia salah satu bahwa kalau kita melihat sesuatu yang kurang baik seperti tawuran itu, maka kewajiban kita untuk memisahkannya gitu, untuk mendamaikannya sesuai dengan ayat yang ada Pak. Oke, nah ini makanya anehnya di situ Bapak. Maka di langkah kedua ini kan tidak sinkron. Siswa mencermati manfaat dan hikmah melalui tayangan video. Nah kalau manfaat dari tawuran kan ya semakin sehat ya Pak, olahraga gitu ya. Berani ya. Nah ini kan jadi kontradiktif ya Pak, ya kan? Iya, nah maka itu perlu dijelaskan kontennya itu di dalam hal ini mungkin perlu di konten videonya tentang apa. Kemudian nanti siswa diminta memberikan solusi untuk mengatasi ya tawaran solusi. Jadi siswa diminta mengemukakan gagasan solutif untuk pemecahan problem tawuran. Misal begitu Bapak. Itu sudah bagus mengawalinya. Namun langkah berikutnya justru Bapak minta mereka mengambil manfaat. Ya manfaatnya mereka jadi tambah berani Pak ya. Wow, berani, inilah gairah muda lah. Gitu gimana Pak? SMK. Lah yang menurut mereka itu baik kok ya. Ya baik nggak? Semangat itu kan bagus. Berani itu kan juga bagus. Membela teman itu juga bagus. Nah, maka ada sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah, disitulah mengatasi problem tawuran ya. Ide solutif gitu ya Pak. Ide-ide yang solutif untuk mengatasi problem tawuran di kalangan remaja. Nah, nanti diskusi mereka akan menarik kalau seperti itu. Iya Pak. Lumayan bagus. Nanti ditata kembali Pak. Penataan kembali saja langkah-langkahnya sehingga nantinya ketika ini diimplementasikan, ketika PPL menjadi menarik Bapak. Ya, sudah terarah. Sekarang TPACK-nya Bapak. Di mana Bapak mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran ini Pak? Di kegiatan intinya Pak ya. Yang mana Bapak? Tolong tunjukkan saja langsung tanpa perlu penjelasannya panjang-panjang. Bentar Pak. Yang pertama itu TPACK-nya itu siswa hukum tajwid Pak. Yang mana Pak? Di 2 strip 1 Pak. Kegiatan inti siswa mengajukan pertanyaan terkaitan hukum tajwid, asbabun nuzul dan TPACK itu apa Bapak? TPACK itu yang berbasis IT Pak. Ya ini di sini apa ini? Tidak ada keterangan IT-nya sama sekali Bapak di sini. Iya betul Pak. Nah iya.
Yang memanfaatkan IT-nya di mana ini? Apakah Bapak menggunakan media atau perangkat atau aplikasi begitu? Media, Pak. Saya bikin Apa? di PowerPoint, Pak. Apa? Di PowerPoint. Oh, itu maka sebutkan, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan terkait hukum tajwid yang ditampilkan melalui PPT, yang ditampilkan dalam bahan ajar berbentuk PPT, begitu Bapak. Oh ya, Pak. Ya, dilengkapi, ya, supaya orang tahu. Baik, terakhir, adakah penilaian HOTS di dalam RPP ini, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Yang sebelah mana, Pak? Kalau saya bisa simpulkan yang di nomor 2, Pak. Yang di nomor 2. Nomor 2 yang... Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi ini sebagai HOTS, Pak? Karena dia menganalisa dulu, Pak, dari berbagai masalah. Ini kan kalau saya catat di sini, perhatikan pernyataan di bawah ini terhindar dari berbagai penyakit, meningkatkan sifat sabar pada seseorang, dapat meminimalisir perilaku buruk seseorang, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan, terbiasa melakukan kegiatan bersama para pengusaha. Ini menganalisa ayat yang telah disampaikan di atas berkaitan dengan hikmah, Pak. Oke, baik. Jadi siswa memang kemampuan yang ingin dimunculkan adalah kemampuan membedakan, ya Pak, ini Pak. Iya, Pak. Membedakan mana yang hikmah sama bukan. Itu kata kuncinya, Pak, ya. Iya, Pak. Yang bukan hikmah ya tidak dipilih, maka itu yang disebut dengan kemampuan menganalisis, yaitu kemampuan membedakan. Oke, betul Bapak. Baik, terima kasih, dari saya cukup sekian. Silakan nanti di rekamannya diunggah ya. Saya kira demikian dari saya. Nanti komunikasi dengan Pak Andika ya untuk pelaporannya. Ya. Saya kira demikian Pak Gunawan, cukup ya untuk Pak Gunawan. Nanti diperbaiki besok ketika PPL untuk hal-hal yang tadi saya sarankan. Insya Allah strukturnya diperbaiki supaya pembelajaran itu memang bisa sesuai dengan pengetahuan awal siswa. Jadi kita menyampaikan sesuatu, apalagi di level SMK, anak-anak itu kan sudah banyak pengetahuannya Bapak, tinggal diorganisir gitu lah. Kurang lebih begitu. Diorganisir, diperkuat. Itu saja. Jadi guru SMK itu sama seperti dosen di perguruan tinggi, mengorganisasi pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh anak. Kemudian diperkuat. Maka jangan pengertian dijelaskan di awal. Itu keliru besar. Pengertian itu taruh paling belakang saja, bagian konfirmasi. Ya, tengah-tengah biarkan mereka mengelaborasi dengan berbagai diskusi dan lain sebagainya. Awalnya ya biar mereka bereksplorasi. Jangan terlalu sesuai dengan cara berpikir orang dewasa ya, yang deduktif. Mereka biarkan itu secara induktif, apalagi untuk materi ini. Saya kira demikian Pak, ya. Iya Pak. Seperti yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Selamat sore Pak. Ya, sama-sama Pak Gunawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Bapak, untuk Bapak ya. Nanti biarkan yang lain.